Halo kawan-kawan semua, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan PLTS saya yang terintegrasi dengan Home Assistant. Home Assistant ini merupakan salah satu teknologi IoT ya, yang fiturnya cukup lengkap dan masih gratis tentunya, banyak yang gratisnya. Dan fiturnya juga cukup lengkap seperti yang ada di depan kita ini. PowerFlow ini saya sangat suka tampilan ini merupakan tampilan yang cukup lengkap dengan animasi yang cukup real time, dan data-datanya juga cukup lengkap ya, dan bisa kita modif ya, dan bisa kita pilih tentunya sesuai kebutuhan kita. Oke, untuk di tempat saya ini PLTS yang terpasang sekarang di tempat saya itu adalah 1340 watt peak ya, dan menggunakan baterai jenis LiPo 4 dengan kapasitas 6240 watt ya, dengan sistem 24 volt. Untuk saat ini kondisi cuaca cukup mendung di sore hari, tepatnya jam 4 sore di tempat saya sekarang. Oke, untuk sekarang solar panel atau panel surya masih mengisi baterai, dan untuk rumah sendiri masih disuplai dari PLN ya. Oke, kita lanjut untuk tampilan estimasi untuk KWH PLN kita. Jadi data dari PLN dari KWH sebelum masuk ke rumah saya tambahkan sensor atau Sonoc PO R2 kalau nggak saya buat. Jadi saya pasang, jadi sebelum masuk ke rumah dia akan mengukur daya yang masuk ke rumah, kemudian saya integrasikan ke Home Assistant. Jadi ininya bentuk tampilannya. Untuk estimasi KWH ini belum sempat saya edit melalui program, dan di sini juga bisa kita konversikan ke rupiah dengan mengalihkan daya yang terpakai, dan kita kalikan ke harga per KWH yang ada di negara kita. Oke, berikutnya Power Graph. Home Assistant ini juga menyediakan grafik ya. Dari grafiknya ini bisa bermacam-macam bentuknya, tapi saya lebih suka grafik seperti ini. Di sini saya buat ada 4 yang saya plot ya. Untuk PLTS, PV ini bedanya, ini PLTS ini yang keluar dari inverter, dan yang PV ini adalah yang dari panel surya. Kemudian yang merah adalah grafik daya dari PLN, dan yang ini AC ya, air conditioner. Ini khusus saya tambahkan karena AC ini cukup banyak dalam menggunakan energi, sehingga untuk memudahkan menganalisa saya pasanglah sensor tersendiri di AC ini. Oke, untuk daily produksi sendiri untuk solar panel ini sekitar maksimumnya 3,9. Ini ada tanggalnya, 3,9 kWh pada tanggal 8 September. Kalau kita rata-ratakan ini sekitar 3,8 atau sampai 4,5 kWh bisa ya. Tapi ini yang biru-biru ini kemungkinan ini adalah floating ya. Jadi
tidak semua yang dihasilkan panel surya itu diisi ke baterai ya. Kenapa begitu? Karena di sistem saya sekarang ini, di PLTS di tempat saya ini digunakan hanya sebagai backup ya, sebagai backup berarti baterainya itu dijaga dalam kondisi penuh ya, dalam kondisi penuh karena baterainya masih kapasitasnya kecil ya, jadi kita buat hanya backup di malam hari. Nah, ada beberapa logik yang saya buat di sini. Yang pertama ya, logiknya ini saya buat dari Home Assistant. Di Home Assistant itu ada logik yang bisa kita modif sesuai dengan keinginan kita, jadi tidak perlu mengubah-ubah wiring ya, atau mengedit-edit kabel atau ngoprek-ngoprek kabel lagi di dalam panel kita. Jadi kita hanya cukup mengatur logik yang ada di Home Assistant. Jadi logik yang saya pasang itu yang pertama, PLTS kalau baterainya penuh dia langsung auto pindah ya, langsung auto bebannya auto pindah ke PLTS. Kalau ketika baterai saya penuh, beban itu langsung diambil alih oleh PLTS. Nah, logik yang kedua, ketika jam menunjukkan jam 3 sore, saya buat dia merestart sehingga akan kembali lagi ke PLN ya. Nanti balik lagi ke PLN, nanti kalau penuh lagi pindah lagi ke PLTS. Kalau masih penuh lagi, dia otomatis akan di cover oleh PLTS lagi ya. Tapi kalau misalnya tidak penuh, dia pasti akan tetap di PLN, karena pada sore hari itu jam-jam 4 itu sudah bisa dikatakan untuk charging sedikit ya, sehingga masih ada kesempatan untuk PLTS untuk charging baterai. Oke. Berikutnya untuk pemakaian saya harian itu bisa kita lihat di kurva blok ini. Untuk yang merah ini adalah total energi yang saya gunakan per hari. Total energinya itu adalah yang dari PLN ditambahkan energi yang dihasilkan oleh PLTS. Jadi PLN tambah PLTS ya, dihasilkanlah grafik merah. Itu puncaknya paling tinggi itu tanggal 14 September 5,7 kWh tertingginya. Jadi bisa kita simpulkan dengan konsumsi dengan pemakaian harian itu 5,9 kWh dan katakanlah produksinya 3,9, berarti kita masih disuplai dari PLN ya. Ini tanggal 14 ya, tanggal 14 itu di sini tanggal 14. Untuk tanggal 14 itu 26 kWh dari PLN, dari PLTS, dan saya nomboi dari PLN sekitar 21. Berarti ini 26 ini ada selisih dengan ini, dengan 3, ini berarti sisanya dari baterai ya. Berarti 26 36 kurang 26 berarti ada sekitar 1 kWh dari baterai dan 2,6 kWh dari matahari. Oke. Itulah sekilas tentang
PLTS yang di tempat saya yang terintegrasi dengan Home Assistant. Mudah-mudahan fiturnya lebih lengkap lagi. Tentunya ini adalah kabar baik untuk kita penghobi ya, satu hobi dengan saya yaitu yang sering bermain IoT. Saya pernah juga menggunakan Arduino, menggunakan Bileng, tapi jujur saya lebih suka Home Assistant ini karena selain daripada lengkap, fiturnya menarik, dan pastinya banyak yang kita akses secara gratis ya. Dan syukurnya para pendesainnya inovatif ya, selalu ada update terbaru, dan pokoknya kita tidak bosan lah dengan fitur-fitur yang ada. Oke, jadi demikian saja penjelasan singkat mengenai PLTS sederhana saya, karena saya juga mau belajar. Bagi kawan-kawan yang mau kasih komen-komen boleh di komen, yang mau sharing boleh, atau yang mau kasih masukan juga boleh, karena saya juga dalam kondisi belajar dari YouTube juga ya. Mudah-mudahan kita sama-sama maju dan sama-sama kita mendukung program hijau ya, penggunaan energi bersih dari PLN ini. Oke, demikian saja penjelasan singkat dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mudah-mudahan bisa memberikan yang informasi yang lebih lengkap lagi dan berguna untuk kita semua. Sampai jumpa.